Rumah megah itu berdiri anggun di salah satu kawasan elit kota. Dari luar, siapapun yang melintas pasti akan mengira bahwa kehidupan di dalamnya adalah simbol kebahagiaan yang sempurna. Pilar-pilar tinggi menjulang, taman depan ditata rapi dengan bunga-bunga mawar yang sedang mekar, dan deretan mobil mewah berjejer di garasi seakan menjadi pajangan. Namun di balik kemegahan itu, tersimpan sebuah cerita yang tidak sesempurna penampilannya. Liora Anastasia, perempuan yang begitu memesona, dikenal banyak orang sebagai lambang kelembutan dan kesabaran. Senyumannya selalu tampak tulus, meski seringkali ia menyembunyikan luka di baliknya. Sejak menikah dengan Raffian Adhikara, putra sulung keluarga besar Adhikara yang terkenal kaya raya, Liora menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena sikapnya yang selalu anggun dalam berbagai keadaan. Hari-harinya tampak tenang. Ia mengurus rumah tangga, menghadiri acara sosial, menemani suami dalam jamuan bisnis, dan tetap menjaga hubungan dengan keluarga besarnya sendiri. Bagi mata luar, Liora adalah istri yang ideal, mendampingi Raffian yang sibuk membangun imperium bisnisnya. Di setiap foto yang beredar di majalah gaya hidup, mereka terlihat sempurna pasangan muda yang mapan, seakan-akan tidak pernah mengenal masalah. Namun kesempurnaan itu hanya sebatas permukaan. Ada satu sosok yang selalu membuat Liora merasa keberadaannya tidak pernah diterima sepenuhnya. Mireya Astasari, ibu mertua yang terkenal dengan wibawa dan ketegasannya. Wanita itu memiliki tatapan tajam yang mampu membuat siapapun merasa kecil, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setiap kali Liora bertemu dengannya, selalu ada perasaan tidak nyaman yang menghantui. Mireya tidak pernah secara terang-terangan menolak kehadiran Liora, tapi sikapnya selalu mengandung sindiran. Entah ketika Liora memilih hidangan untuk keluarga, atau sekadar ketika ia berbicara dengan kerabat, Mireya selalu menemukan celah untuk menegur, seolah-olah apapun yang dilakukan menantunya itu selalu salah di matanya. Di sebuah makan malam keluarga yang digelar beberapa bulan setelah pernikahan, Mireya dengan elegan menyinggung pilihan gaun Liora yang dianggap terlalu sederhana. Seorang istri Raffian seharusnya tahu bagaimana menampilkan diri. Jangan sampai terlihat seperti tamu tak diundang, katanya dengan nada datar. Semua orang di meja makan tertawa kecil, seakan ucapan itu hanyalah candaan. Tetapi Liora tahu, itu adalah tusukan yang disengaja. Liora hanya tersenyum, menundukkan kepala, menahan hatinya yang tercekat. Ia tidak ingin menimbulkan keributan, apalagi mempermalukan Raffian di depan keluarganya. Baginya, menjaga kehormatan suami adalah hal utama, meski harus mengorbankan perasaannya sendiri. Hari-hari berjalan seperti itu. Raffian sibuk dengan urusannya. Seringkali pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Liora menunggunya di ruang keluarga, menyiapkan teh hangat, lalu mendengarkan cerita Raffian meski dirinya sendiri lelah. Namun, di balik semua perhatian itu, Raffian jarang menyadari bagaimana istrinya perlahan-lahan kehilangan rasa aman di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Mireya, tanpa henti, terus menaburkan racun halus. Ia membandingkan Liora dengan menantu sahabatnya yang konon lebih pandai mengatur rumah tangga. Ia menyinggung soal keturunan, mengeluh di hadapan kerabat bahwa ia menunggu cucu yang tak kunjung datang. Bahkan, ketika bertemu dengan keluarga besar, Mireya menatap Liora dengan tatapan penuh makna, seolah-olah Liora adalah alasan kekecewaannya. Setiap kali hal itu terjadi, Liora hanya bisa menelan semua luka dalam diam. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah melawan. Ia percaya, waktulah yang akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, yang membuat hatinya semakin sakit adalah sikap Raffian yang jarang membela. Meski terkadang Raffian tahu ibunya berlebihan, ia lebih memilih diam. Baginya, melawan ibunya adalah hal yang mustahil. Diamnya Raffian membuat Liora merasa sendirian. Ia seperti berjuang di medan perang tanpa senjata, menghadapi fitnah dan hinaan hanya dengan kesabaran. Tetapi di balik itu semua, Liora memiliki kekuatan yang tak disadari siapapun. Ia adalah pewaris sah dari keluarganya sendiri, keluarga Pradipta yang juga bukan keluarga kecil. Meski memilih hidup sederhana bersama Raffian, pada dasarnya Liora memiliki kuasa atas banyak aset dan kekayaan yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan. Namun, ia tidak pernah menggunakan hal itu untuk membalas. Baginya, cinta adalah alasan ia bertahan. Ia menikah bukan untuk kekuasaan atau harta, melainkan karena keyakinannya pada Raffian, meski perlahan keyakinan itu mulai retak.
Malam-malam sering ia lewati dengan tatapan kosong ke arah langit-langit kamar. Di sebelahnya, Raffian tidur pulas tanpa pernah tahu bagaimana istrinya tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Apakah dirinya tidak cukup baik? Apakah cintanya tidak pernah dianggap? Apakah semua pengorbanannya hanya akan berujung pada penghinaan? Liora tidak pernah menuntut banyak. Ia hanya ingin diterima, dihargai sebagai istri, dan diperlakukan dengan hormat. Namun kenyataannya, ia justru menjadi sasaran empuk bagi mertua yang keras dan suami yang lemah. Meski begitu, ia tetap menjalani hari-harinya dengan senyum. Ia tetap tampil anggun di setiap acara, menyapa para kerabat dengan ramah, dan menjaga nama baik keluarga. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada hati yang nyaris hancur. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku kuat," bisiknya lirih. Kata-kata itu menjadi mantra, pengingat bahwa ia tidak boleh runtuh. Ia tahu, badai yang lebih besar akan datang, dan ia harus siap ketika saat itu tiba. Kehidupan yang tampak sempurna itu, sejatinya hanya topeng yang perlahan retak. Retakan kecil yang ditorehkan oleh sindiran, fitnah, dan pengkhianatan yang belum sepenuhnya ia sadari. Namun satu hal yang pasti, Liora bukanlah perempuan biasa. Ia adalah sosok yang kelak akan bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa tak ada yang bisa merendahkan harga diri seorang wanita yang tahu siapa dirinya. Malam itu, ketika ia menutup buku harian yang baru saja ia isi dengan kalimat penuh luka, ia menatap keluar jendela. Langit tampak gelap, tanpa bintang. Namun jauh di dalam hatinya, Liora tahu, suatu hari cahaya akan kembali muncul, lebih terang dari sebelumnya. Dan saat itu tiba, semua orang yang pernah merendahkannya akan melihat bahwa Liora Anastasia tidak bisa dipatahkan. Hari-hari Liora berjalan dengan wajah yang sama, tersenyum ramah di depan banyak orang, namun menyimpan luka di balik pintu kamar. Dalam setiap kesempatan, ia berusaha menjadi menantu yang baik, memuliakan ibu mertuanya, dan menjaga kehormatan suaminya. Tetapi apapun yang ia lakukan tampak tidak pernah cukup di mata Mireya Astasari. Mireya adalah perempuan yang terbiasa mengendalikan segalanya. Sejak muda, ia terbiasa berdiri di pusat perhatian, terbiasa didengar dan dipatuhi. Ketika Raffian menikahi Liora, Mireya merasa tahtanya sebagai pusat dalam keluarga mulai bergeser. Ada rasa iri yang diam-diam menguasai hatinya, sebuah keengganan untuk menerima bahwa menantunya bisa mengisi posisi yang selama ini ia genggam erat. Fitnah pertama bermula dari bisikan halus dalam lingkaran kecil arisan keluarga. Mireya, dengan nada santai, menyebut bahwa Liora tampak terlalu menikmati kehidupan mewah yang Raffian berikan. Anak itu pintar sekali menempatkan diri. Tapi kadang aku merasa, apakah benar dia mencintai Raffian, atau hanya mencintai fasilitas yang ia dapatkan? Katanya sambil tersenyum tipis. Kalimat itu terdengar ringan, namun cukup untuk menimbulkan tanya dalam benak orang-orang yang mendengarnya. Bisikan itu tidak berhenti di sana. Semakin lama, Mireya semakin berani menambah bumbu. Dalam sebuah acara keluarga besar, ia berkeluh kesah dengan wajah penuh kesedihan. "Aku sudah lama menantikan cucu. Tapi sepertinya Liora terlalu sibuk dengan gaun dan perhiasan. Mungkin dia tidak memikirkan keturunan sama sekali." Ucapan itu membuat kerabat-kerabat mengangguk penuh simpati, seakan mereka menyayangkan Raffian yang mendapatkan istri seperti itu. Liora sering mendengar kabar burung itu melalui jalur yang tidak terduga. Ada kerabat jauh yang berbisik padanya, ada sahabat lama yang menanyakan kebenaran gosip tersebut, bahkan ada tetangga yang dengan polos berkata, "Kuat ya, Liora, menghadapi omongan orang-orang." Semua itu menorehkan luka yang perlahan menumpuk di dalam hatinya. Meski demikian, ia tetap memilih diam. Liora tidak pernah mencoba melawan atau membantah. Baginya, membuka suara hanya akan memperbesar bara. Ia percaya, kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Namun, diamnya itu justru membuat gosip semakin berkembang. Orang-orang menafsirkan diamnya sebagai pengakuan, dan Mireya semakin leluasa menanamkan racun. Raffian, suami yang seharusnya menjadi pelindung, jarang menyadari kedalaman luka istrinya. Ketika Liora mencoba mengisyaratkan, Raffian hanya menjawab singkat, "Jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang begitu orangnya." Kalimat itu bukannya menenangkan, justru membuat Liora merasa semakin sendirian.
Seakan-akan ia harus menanggung semuanya tanpa pernah mendapat pembelaan dari orang yang ia cintai. Hari demi hari, Mireya semakin pandai memainkan perannya. Di hadapan banyak orang, ia berperan sebagai ibu mertua yang penuh kasih, seolah-olah hanya ingin yang terbaik untuk anak dan menantunya. Namun di balik senyuman manis itu, ia menebarkan kalimat-kalimat penuh racun yang membuat citra Liora semakin buruk. Ia menceritakan bahwa Liora sering membeli barang mewah dengan kartu kredit Raffian, meski kenyataannya tidak pernah terjadi. Ia menyebarkan kabar bahwa Liora jarang mengurus rumah, padahal justru Liora lah yang memastikan setiap detail rumah tangga berjalan rapi. Tidak berhenti di sana, Mireya juga menanamkan keraguan dalam hati Raffian. Dengan nada lembut, ia berkata, "Nak, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi terkadang ibu merasa Liora terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kau butuh istri yang bisa menopangmu, bukan hanya menikmati apa yang kau berikan." Raffian yang lelah sepulang kerja, seringkali hanya mengangguk tanpa menanggapi lebih jauh. Tetapi benih itu tetap tertanam, menumbuhkan keraguan yang perlahan merusak kepercayaannya pada istrinya. Bagi Liora, semua itu adalah cobaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih, di mana kejujuran dan penghargaan selalu dijunjung tinggi. Ketika menikah, ia percaya ia akan menemukan hal yang sama dalam keluarga baru. Namun kenyataan justru berkata lain. Ia merasa berada di dunia yang asing, di mana kebaikan dianggap kelemahan, dan kesabaran dimanfaatkan untuk dijadikan bahan hinaan. Ada malam-malam di mana Liora termenung lama di balkon kamarnya. Angin malam berembus lembut, membawa suara-suara samar dari jalanan, sementara hatinya dipenuhi tanya. Apakah ia salah menikah? Apakah cinta Raffian cukup kuat untuk mengalahkan pengaruh ibunya? Pertanyaan itu selalu ia simpan rapat-rapat, tidak pernah terucap, bahkan ketika ia menulis di buku hariannya. Ia tahu, bila ia mulai meragukan segalanya, ia akan runtuh. Namun, semakin ia bertahan, semakin kuat pula racun yang ditebarkan Mireya. Keluarga besar Adhikara mulai memandang Liora dengan tatapan berbeda. Ada yang berusaha tetap ramah, tapi dalam sorot matanya tersimpan rasa curiga. Ada pula yang terang-terangan menjauh, enggan bergaul terlalu dekat. Liora menyadari semua perubahan itu, meski ia berpura-pura tidak peduli. Yang paling menyakitkan adalah ketika kabar fitnah itu sampai ke telinga keluarga Liora sendiri. Nirvan Pradipta, adik lelakinya, suatu hari menelpon dengan suara bergetar. "Kak, orang-orang bicara macam-macam tentangmu. Mereka bilang kakak hanya menikahi Raffian demi harta. Mereka bilang kakak tidak bisa memberikan keturunan. Katakan pada aku, itu semua tidak benar, kan?" Liora menutup matanya rapat-rapat, menahan air mata yang hampir jatuh. Dengan suara tenang, ia hanya berkata, "Kau tahu siapa aku, Nirvan. Jangan biarkan mereka membuatmu ragu." Meski mencoba menenangkan adiknya, hati Liora hancur. Fitnah yang ditebarkan Mireya tidak hanya melukai dirinya, tapi juga mulai mencoreng nama baik keluarganya sendiri. Itu adalah luka yang paling dalam, karena ia tahu, keluarganya lah yang paling percaya pada ketulusan cintanya. Hari-hari itu terasa panjang dan melelahkan. Liora tetap menjalani perannya sebagai istri yang setia, tetap menata rumah dengan penuh cinta, tetap hadir mendampingi Raffian dalam setiap jamuan bisnis. Namun di dalam dirinya, ada api kecil yang mulai tumbuh. Api yang lahir dari rasa sakit, dari pengkhianatan yang ia rasakan dalam bentuk fitnah. Api itu belum menyala besar, tetapi suatu hari, ia tahu api itu akan membakar habis semua kebohongan yang selama ini ditumpahkan padanya. Mireya mungkin merasa dirinya menang, merasa bahwa ia berhasil menjatuhkan Liora dengan kata-kata. Tetapi yang tidak ia sadari adalah bahwa semakin dalam ia menyakiti menantunya, semakin besar pula kekuatan yang sedang dipupuk Liora dalam diam. Kesabaran yang selama ini dianggap kelemahan, perlahan berubah menjadi keteguhan. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan melihat sisi lain dari Liora Anastasia, sisi yang tak bisa lagi diremehkan oleh siapapun. Malam itu, ketika jam dinding berdetak pelan di ruang tamu, Liora duduk sendirian. Di tangannya, secangkir teh sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang masih terkunci. Ia menunggu Raffian yang belum juga pulang. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku bisa menanggung semua ini. Tapi suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya." Waktu terus berjalan,
meninggalkan Liora dalam ritme kehidupan yang semakin rapuh. Ia masih menahan semua fitnah yang ditebarkan oleh ibu mertuanya, tetap berdiri tegak di tengah badai meski hatinya sering kali remuk. Namun, tanpa ia sadari, badai yang lebih besar tengah mendekat, membawa sosok baru yang akan mengguncang pondasi rumah tangganya. Sosok itu bernama Nalendra Kirana. Nalendra hadir dalam hidup Raffian melalui jalur yang begitu sederhana, namun berdampak besar. Mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara bisnis yang digelar di hotel mewah di pusat kota. Raffian hadir sebagai perwakilan keluarganya, sementara Nalendra datang sebagai tamu undangan, putri dari seorang pengusaha besar yang sedang naik daun. Pertemuan itu terjadi dalam balutan formalitas, di mana senyum sopan dan kata-kata manis bertukar, seolah tidak ada yang istimewa. Namun di balik tatapan pertama itu, sesuatu perlahan tumbuh. Sesuatu yang tidak pernah disadari Liora hingga semuanya terlambat. Nalendra bukanlah perempuan biasa. Ia memiliki kecantikan yang sulit diabaikan, rambut hitam panjang yang berkilau, kulit yang terawat, dan mata tajam yang menyimpan pesona misterius. Namun yang membuatnya lebih menonjol adalah caranya membawa diri. Ia penuh percaya diri, pandai berbicara, dan tahu bagaimana membuat orang lain merasa diperhatikan. Dalam setiap gerakannya, ada aura memikat yang seakan sengaja ia tebarkan untuk menarik perhatian. Raffian, yang sering lelah dengan tekanan bisnis dan rumah tangga, menemukan sosok yang berbeda dalam diri Nalendra. Ia merasa dihargai, didengar, dan bahkan dipuji, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari ibunya yang dominan atau istrinya yang selalu terjebak dalam diam penuh kesabaran. Nalendra tahu persis cara menyentuh sisi rapuh dalam diri seorang pria, memberi ruang nyaman yang pada akhirnya berubah menjadi candu. Pertemuan itu tidak berhenti di acara bisnis. Mereka mulai bertukar pesan, awalnya hanya seputar urusan pekerjaan, kemudian merambat ke percakapan pribadi. Nalendra pandai menempatkan diri, tidak pernah terlihat terlalu memaksa, namun selalu ada pada waktu yang tepat. Saat Raffian merasa lelah, ia hadir dengan kalimat penuh pengertian. Saat Raffian bingung, ia memberi solusi yang terdengar manis. Lama-kelamaan, hubungan mereka berubah menjadi rahasia yang terus dijaga. Sesuatu yang memberi Raffian rasa hidup berbeda, di luar perannya sebagai suami dan anak. Liora mulai merasakan perubahan itu, meski ia tidak bisa menunjuk bukti nyata. Raffian semakin sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau urusan mendadak. Ia lebih sering memegang ponselnya, tersenyum tipis pada layar sebelum buru-buru menyembunyikannya. Ketika Liora bertanya, jawaban Raffian singkat dan dingin, seakan-akan ia sudah lelah menjelaskan. Ada malam-malam di mana Liora menunggu hingga dini hari, duduk di ruang tamu dengan lampu kecil yang menyala, berharap suaminya datang. Namun ketika Raffian akhirnya pulang, ia hanya lewat dengan wajah penat, mencium kening Liora sekilas, lalu langsung menuju kamar. Seolah-olah Liora hanyalah bayangan yang tidak lagi penting. Kecurigaan itu kian nyata ketika Liora menemukan aroma parfum asing pada kemeja Raffian. Bukan parfum yang pernah ia pakai, bukan pula aroma yang ia kenal. Hatinya bergetar, tapi ia memilih diam, menekan rasa sakit itu hingga tidak tampak di wajahnya. Ia tahu, jika ia bertanya, jawabannya hanya akan membuat hatinya semakin terluka. Sementara itu, Mireya justru melihat kehadiran Nalendra sebagai kesempatan emas. Sejak awal, ia tidak pernah benar-benar menyukai Liora, dan sekarang ia menemukan calon menantu lain yang jauh lebih sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Nalendra adalah sosok yang cerdas, penuh gaya, dan berasal dari keluarga terpandang. Baginya, perempuan seperti itu jauh lebih layak berdampingan dengan Raffian. Mireya pun mulai mendekat pada Nalendra. Dalam pertemuan-pertemuan kecil, ia memuji kecantikannya, mengundangnya dalam acara keluarga dengan alasan kerjasama bisnis. Bahkan secara tidak langsung membandingkan Nalendra dengan Liora. Semua itu dilakukan dengan penuh perhitungan. Seakan ia ingin perlahan menyingkirkan Liora dari lingkaran keluarga adikara. Liora, meski tidak pernah mendengar langsung, merasakan ada yang berubah. Ia merasakan tatapan berbeda dari ibu mertuanya. Sebuah tatapan puas yang seolah menyembunyikan sesuatu. Ia juga mulai mendengar kabar samar tentang kedekatan Raffian dengan seorang wanita. Namun, tanpa bukti nyata, Liora tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa merasakan retakan itu semakin melebar, seakan-akan ia berdiri di atas tanah yang sebentar lagi akan runtuh. Di sisi lain, Nalendra memainkan perannya dengan sempurna. Di depan banyak orang, ia tampak sopan,
tidak pernah melampaui batas. Tetapi di balik layar, ia menjadi bayangan yang terus hadir dalam hidup Raffian. Pesan singkat di tengah malam, panggilan telepon saat Raffian sedang tertekan, bahkan pertemuan rahasia di restoran kecil yang jauh dari keramaian. Semua itu menjadi rahasia manis yang semakin mengikat Raffian pada dirinya. Bagi Liora, setiap hari terasa seperti ujian. Ia tidak hanya harus menghadapi fitnah dari ibu mertuanya, tapi juga bayangan perempuan lain yang perlahan merebut hati suaminya. Ia masih mencoba bertahan, masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa cintanya pada Raffian lebih kuat dari semua itu. Namun jauh di dalam hati, ia tahu, ada sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Malam-malam semakin dingin. Raffian yang dulu sering bercerita tentang pekerjaannya kini lebih banyak diam. Ia jarang memandang Liora dengan tatapan yang sama, jarang menggenggam tangannya seperti dulu. Semua berubah menjadi rutinitas tanpa jiwa. Seakan-akan rumah tangga mereka hanya sekadar kewajiban yang harus dijalani. Liora sering berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Apa aku sudah tidak cukup? Pikirnya. Ia mencoba tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih wanita yang sama, masih istri yang setia. Tetapi bayangan di cermin itu seakan berbisik, mengingatkan bahwa ada seseorang di luar sana yang perlahan mengambil tempatnya. Nalendra, dengan segala kepiawaiannya, telah berhasil menyusup ke dalam celah yang terbuka. Ia bukan hanya ancaman bagi Liora, tapi juga simbol dari pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada semua fitnah yang pernah ia terima. Karena kali ini, yang terancam bukan hanya citra dirinya, melainkan juga hatinya, cinta yang selama ini ia pertaruhkan untuk Raffian. Namun, meski hatinya hancur, Liora tidak menunjukkan kelemahannya. Ia tetap menjaga sikap, tetap tampil elegan di depan banyak orang, tetap menjalani perannya sebagai istri. Tetapi jauh di dalam dirinya, api kecil yang selama ini ia jaga mulai menyala lebih terang. Api itu bukan hanya lahir dari fitnah ibu mertua, tapi juga dari rasa dikhianati oleh orang yang ia cintai. Ia tahu, badai yang lebih besar tengah menantinya. Badai yang akan menguji batas kesabarannya. Badai yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Namun, ia juga tahu, badai itulah yang akan membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa merendahkan seorang wanita yang tahu nilai dirinya sendiri. Malam itu, ketika Raffian kembali pulang dengan wajah penat, Liora hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada pertanyaan, tidak ada protes. Hanya tatapan yang dalam, yang penuh dengan rasa sakit sekaligus tekad yang mulai tumbuh. Tekad bahwa suatu hari nanti, semua kebenaran akan terungkap, dan semua yang pernah merendahkannya akan melihat siapa sebenarnya Liora Anastasia. Hari itu datang lebih cepat dari yang Liora bayangkan. Sebuah acara keluarga besar diadakan di kediaman keluarga Adhikara, rumah megah yang selalu menjadi pusat perhatian setiap kali pintunya dibuka untuk pesta. Acara ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan momen penting untuk menunjukkan keharmonisan dan kekuatan keluarga mereka di mata kolega dan kerabat. Undangan tersebar luas, meja-meja panjang dihiasi taplak putih, piring porselen mengkilap, dan lampu kristal berkilau menyinari setiap sudut ruangan. Semua tampak indah, megah, seakan-akan keluarga ini tidak pernah mengenal masalah. Namun bagi Liora, pesta itu justru menjadi panggung ujian terberat dalam hidupnya. Sejak pagi ia sudah merasakan keganjilan. Tatapan Mireya lebih tajam dari biasanya. Senyumnya lebih syarat makna. Seakan ia menyimpan sesuatu yang akan diledakkan di hadapan banyak orang. Raffian pun tidak menunjukkan ketulusan saat memintanya bersiap. Hanya kata singkat, dingin, lalu menghilang entah kemana. Liora mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua malam itu, gaun yang menonjolkan keanggunannya tanpa berlebihan. Ia menata rambut panjangnya dengan sanggul rapi, menambahkan perhiasan yang tidak mencolok namun elegan. Meski hatinya gelisah, ia tetap berdiri anggun, karena ia tahu setiap langkahnya akan diperhatikan banyak mata. Baginya, menjaga kehormatan diri adalah satu-satunya benteng yang masih tersisa. Ketika tamu mulai berdatangan, Liora berdiri di samping Raffian, menyambut dengan senyum tipis yang lebih banyak ia paksa daripada ia rasa. Sepanjang malam, ia berusaha menyesuaikan diri, berbincang seperlunya, mendengarkan cerita-cerita ringan, dan menutupi kegelisahan di balik sorot matanya. Namun, di antara kerumunan itu, ia melihat sosok yang membuat hatinya semakin berdebar. Nalendra Kirana hadir malam itu. Ia datang dengan balutan gaun merah anggur yang menjuntai indah,
Rambut terurai dengan gelombang lembut, dan senyum memikat yang seolah mampu menerangi ruangan. Semua orang menoleh ketika ia masuk, termasuk Raffian yang tanpa sadar memandang terlalu lama. Tatapan itu tidak luput dari perhatian Liora, meski ia berpura-pura tidak melihat. Di dalam dirinya, ada rasa sesak yang sulit ia redam. Rasa yang semakin jelas bahwa kehadiran Nalendra bukan sekadar tamu biasa. Mireya, dengan kepiawaian khasnya, segera menyambut Nalendra dengan penuh keramahan. Ia memuji penampilannya, memperkenalkannya kepada beberapa kerabat, bahkan menariknya lebih dekat ke lingkaran keluarga inti. Semua dilakukan dengan penuh perhitungan, seakan ia ingin mengukuhkan posisi Nalendra di hadapan banyak orang. Cantik sekali malam ini, ucap Mireya sambil menggenggam tangan Nalendra erat, tatapan matanya sekilas melirik ke arah Liora. Senyum tipis yang ia tunjukkan menyiratkan sebuah pesan tersembunyi. Lihatlah, inilah wanita yang lebih pantas. Liora tetap berdiri tegak, meski hatinya mulai berguncang. Ia mendengar bisik-bisik kecil dari tamu yang memperhatikan, melihat bagaimana Raffian tersenyum lebih hangat saat berbicara dengan Nalendra dibandingkan dengannya. Semua itu bagai belati yang menusuk perlahan. Namun ia tidak boleh memperlihatkan lukanya. Pesta berlanjut dengan hidangan yang mewah, musik lembut yang mengalun, dan gelak tawa yang memenuhi ruangan. Tetapi di balik semua itu, ada ketegangan yang semakin menebal. Mireya mulai menyindir Liora secara halus dalam percakapan, menyinggung ketidakmampuannya mengatur rumah tangga, membandingkannya dengan wanita modern yang lebih mandiri. Nalendra tidak pernah membantah, hanya tersenyum manis seolah mengiyakan, membuat tamu lain semakin terpesona. Liora menahan napas setiap kali namanya disebut dalam nada yang merendahkan. Ia ingin membela diri, tetapi tahu bahwa semua mata sedang memperhatikan. Satu kata yang salah bisa mempermalukannya lebih jauh. Maka ia memilih diam, mengumpulkan luka-luka kecil itu dalam hati, berharap malam segera berakhir. Namun ternyata malam itu baru saja memulai babak paling menyakitkan. Di tengah ramainya pesta, ketika gelas-gelas beradu dan tawa bergema, Raffian tiba-tiba mendekati Liora dengan wajah kesal. Ia membawa segelas jus jeruk, lalu tanpa alasan jelas menyiramkannya ke gaun biru Liora. Semua orang terdiam, musik berhenti sesaat, dan tatapan tamu serentak mengarah pada mereka. Liora terpaku. Gaunnya basah kuyup, cairan dingin menetes dari rambut dan wajahnya. Ia tidak percaya suaminya tega mempermalukannya di hadapan begitu banyak orang. Jantungnya berdetak keras, bukan hanya karena kaget, tetapi juga karena rasa terhina yang luar biasa. Mireya menutup mulutnya dengan pura-pura kaget, namun sorot matanya menyimpan kepuasan. Nalendra menunduk sejenak, menutupi senyum samar yang tak bisa disembunyikan. Beberapa tamu berbisik-bisik, sebagian merasa iba, sebagian lagi hanya menikmati drama yang tersaji di depan mata mereka. Liora, kau selalu membuat segalanya berantakan, ucap Raffian dengan suara dingin, seolah-olah tindakannya barusan bisa dibenarkan. Tidak ada kata yang keluar dari bibir Liora. Ia hanya menatap Raffian, tatapan yang penuh luka, penuh kekecewaan. Malam itu, ia merasa tidak hanya kehilangan harga diri, tetapi juga kehilangan sisa-sisa cinta yang selama ini ia pertahankan. Tanpa berkata apa-apa, Liora meninggalkan ruangan. Langkahnya pelan namun pasti, gaun biru yang basah menempel di tubuhnya, meninggalkan jejak cairan di lantai marmer. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Semua hanya menonton, membiarkan Liora berjalan pergi dengan martabat yang tersisa. Di kamar tamu yang sepi, Liora berdiri di depan cermin. Matanya basah, bukan hanya karena jus jeruk yang masih menetes, tetapi juga karena air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Ia menatap bayangannya sendiri, sosok wanita yang telah berkali-kali disakiti, difitnah, dan kini dipermalukan. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad yang lahir dari penghinaan malam itu. Ia menyadari, tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam diam. Ia tidak bisa terus membiarkan dirinya diinjak. Tidak bisa terus memberi ruang bagi orang-orang yang ingin menghancurkannya. Malam itu menjadi titik balik bagi Liora. Di saat semua orang mengira ia akan runtuh, justru disitulah ia mulai bangkit. Luka yang ia terima tidak lagi hanya menjadi beban, melainkan api yang membakar semangatnya. Ia tahu, suatu hari nanti, semua yang mempermalukannya akan melihat dirinya berdiri lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Dan malam itu pula, di tengah pesta yang berubah menjadi panggung aib,
Liora berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menarik semua kekuatan yang ia miliki, semua harta dan aset yang pernah ia serahkan pada keluarga Adhikara. Ia akan membuat mereka merasakan apa artinya kehilangan, hingga mereka sendiri yang bersujud di kakinya, memohon ampun dan belas kasihan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liora tidak lagi hanya menjadi korban. Ia mulai berubah menjadi kekuatan yang akan menentukan jalannya sendiri. Dan janji itu, yang terucap hanya dalam hati, akan menjadi awal dari perjalanan balas dendam yang tidak seorang pun bisa hentikan. Sejak malam penghinaan di pesta keluarga itu, segalanya berubah dalam hidup Liora. Perasaan sakit dan kekecewaan yang dulu hanya ia simpan dalam diam kini berubah menjadi luka yang semakin dalam. Ia berjalan pulang malam itu dengan hati yang penuh bara, membiarkan dirinya larut dalam keheningan perjalanan yang panjang. Gaun birunya yang masih berbau jus jeruk seakan menjadi simbol betapa rendah ia diperlakukan. Di dalam hatinya, sesuatu perlahan retak. Sesuatu yang mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Hari-hari setelahnya, rumah tangga Liora dengan Raffian tidak lagi sama. Ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Jarak yang tidak bisa lagi ditutupi dengan senyum atau pura-pura. Raffian semakin jarang berada di rumah. Jikapun pulang, ia lebih banyak mengurung diri di kamar kerjanya atau sibuk dengan telepon genggamnya. Liora hanya menjadi bayangan yang menghuni rumah besar itu, menjalankan rutinitas tanpa pernah lagi diperhatikan. Mireya, yang sejak awal selalu mencari celah untuk merendahkannya, semakin berani. Ia tak lagi menutupi kebenciannya, bahkan di depan pelayan rumah sekalipun. Kata-kata sinis keluar setiap kali mereka bertemu, sindiran tajam yang menusuk ke hati. Wanita yang tidak bisa menjaga suami, pantas saja tidak dihargai, ucapnya suatu kali, sambil menatap Liora dengan senyum dingin. Liora menahan diri. Ia tidak membalas, meski hatinya ingin berteriak. Ia tahu, membantah hanya akan membuatnya semakin terpojok. Namun diamnya bukan lagi karena takut, melainkan karena ia sedang menunggu saat yang tepat. Ia mulai menyadari bahwa kekuatannya bukan pada suara, melainkan pada kendali yang selama ini tidak disadari orang lain, aset dan kekayaan yang sebagian besar berada atas namanya. Di sisi lain, Raffian semakin terjebak dalam pesona Nalendra Kirana. Setiap ada kesempatan, ia memilih menghabiskan waktu dengan wanita itu. Restoran mewah, perjalanan singkat dengan alasan bisnis, bahkan sekadar duduk berdua di sebuah kafe tersembunyi. Nalendra tahu betul bagaimana menjaga rahasia, tapi juga pandai membuat Raffian merasa istimewa. Ia mengisi celah yang selama ini kosong, memberikan rasa yang Liora sudah tak bisa berikan karena semua luka dan fitnah yang menumpuk. Nalendra bukan hanya hadir sebagai pelarian, melainkan juga sebagai cermin dari ambisi Raffian. Ia adalah wanita yang bisa diajak berdiskusi soal bisnis, yang tahu cara memuji tanpa terlihat murahan, dan yang tidak pernah menuntut lebih dari apa yang Raffian bisa beri. Setiap kali bersamanya, Raffian merasa menjadi lelaki yang berbeda, kuat, dihargai, dan bebas. Namun kebebasan itu dibayar dengan kehancuran perlahan di rumah tangganya. Liora semakin terasing. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya sendiri, menata kembali jaringan bisnis kecil yang sempat ia tinggalkan demi mengurus keluarga. Dari sana ia mulai melihat peluang untuk berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bergantung pada Raffian ataupun restu Mireya. Malam-malam yang sepi membuat Liora banyak berpikir. Ia menuliskan rencana-rencananya di buku catatan, menghitung aset yang masih atas namanya, dan memetakan langkah-langkah yang mungkin ia ambil. Setiap angka yang ia tulis, setiap strategi yang ia buat, adalah bagian dari kekuatan yang diam-diam ia bangun. Ia tidak lagi ingin hanya menjadi istri yang setia, ia ingin menjadi wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri. Tetapi semakin ia berusaha berdiri, semakin banyak pula cobaan yang datang. Suatu sore, ia mendengar kabar dari salah satu kerabat jauh bahwa Raffian dan Nalendra terlihat berdua di luar kota. Foto-foto mereka tersebar diam-diam, memperlihatkan betapa mesranya mereka. Hati Liora kembali terguncang. Meski di sisi lain, kabar itu justru menguatkan tekadnya. Ia tidak lagi ingin menutup mata. Semua yang terjadi harus dihadapi, meski dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mireya juga mulai terang-terangan mendukung Nalendra. Ia sering mengundangnya ke rumah, dengan alasan kerjasama bisnis, padahal jelas sekali ia sedang menyiapkan jalan agar Raffian dan Nalendra semakin dekat. Setiap kali Nalendra hadir, Mireya menunjukkan perhatian berlebihan,
Menyebutnya wanita cerdas atau calon yang ideal, semua itu membuat Liora merasa seakan ia hanya seorang tamu di rumahnya sendiri. Suatu malam, Liora duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Lampu gantung berkilau di atas kepalanya. Namun hatinya gelap. Ia menatap kosong ke arah pintu, menunggu Raffian yang belum juga pulang. Di pangkuannya tergeletak sebuah berkas dokumen kepemilikan aset yang selama ini ia abaikan. Liora membukanya perlahan, membaca setiap lembar dengan hati-hati. Semakin ia membaca, semakin ia sadar betapa besar kekuasaan yang sebenarnya ia miliki. Kekuatan itu membuatnya merasa campur aduk. Di satu sisi, ada rasa sakit karena semua ini lahir dari pengkhianatan. Di sisi lain, ada kepuasan terselubung bahwa ia tidak benar-benar tak berdaya. Ia bisa saja menarik semua aset itu kapanpun ia mau, meninggalkan Raffian dan keluarganya tanpa pegangan. Namun ia tahu, langkah itu harus dilakukan dengan perhitungan matang. Hari-hari berikutnya, retakan dalam rumah tangganya semakin membesar. Raffian nyaris tidak pernah makan malam bersama lagi. Jikapun duduk di meja makan, suasana hening hanya diisi suara sendok dan garpu. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya keheningan yang menyesakkan. Liora berusaha berbicara sekali waktu, menanyakan kabar atau rencana kerja Raffian, namun jawabannya singkat, dingin, seakan ia sudah tidak peduli. Di hadapan orang lain, Raffian masih menjaga wibawa. Namun di balik pintu rumah, ia memperlakukan Liora seperti bayangan yang tidak berarti. Baginya, rumah hanyalah tempat singgah, sementara hidupnya yang sebenarnya ia habiskan bersama Nalendra. Mireya semakin puas melihat keadaan itu. Ia merasa rencananya berjalan lancar. Dalam pikirannya, tidak lama lagi Liora akan tersingkir dengan sendirinya, digantikan oleh Nalendra yang lebih sesuai dengan ambisinya. Namun yang tidak ia tahu, Liora bukan lagi wanita yang pasrah. Ia sedang menunggu saat yang tepat untuk mengubah permainan. Dalam diamnya, Liora mulai membangun jaringan. Ia bertemu dengan penasihat keuangan, bertemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya, bahkan menyiapkan dokumen-dokumen hukum yang kelak bisa ia gunakan. Semua itu ia lakukan tanpa sepengetahuan Raffian, karena ia tahu begitu rahasianya terbongkar, mereka akan berusaha menghentikannya. Ada malam-malam di mana ia menangis sendirian, meratapi cinta yang perlahan hilang. Namun setiap air mata yang jatuh justru menguatkan tekadnya. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berharap pada cinta Raffian, tidak bisa lagi bergantung pada belas kasih Mireya. Satu-satunya yang bisa ia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Retakan dalam rumah tangganya bukan lagi sekadar celah, melainkan jurang yang semakin dalam. Dan Liora tahu, jika ia tidak segera bertindak, ia akan jatuh ke dalam jurang itu tanpa bisa kembali. Maka ia memutuskan, ia akan menggunakan semua yang ia miliki untuk mengubah nasibnya. Ia tidak lagi takut menghadapi Raffian, Mireya, atau bahkan Nalendra. Malam itu, di ruang tamu yang sepi, ia menutup map dokumen dengan tangan gemetar. Namun di balik getar itu ada kekuatan baru. Ia menatap bayangannya di kaca jendela, sosok wanita yang pernah dipermalukan, kini berdiri dengan tekad yang tak tergoyahkan. Cukup sudah, bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Semua ini akan berakhir dengan cara yang berbeda. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Dengan kata-kata itu, Liora resmi melangkah ke fase baru dalam hidupnya. Fase di mana retakan bukan lagi tanda kehancuran, melainkan awal dari kebangkitan. Pagi itu, Liora membuka jendela besar kamar dan membiarkan cahaya matahari masuk, menyinari wajahnya yang terlihat lebih tegas daripada biasanya. Malam-malam panjang penuh air mata telah ia lalui, tetapi kini ia tidak lagi ingin membiarkan dirinya rapuh. Hatinya mungkin pernah hancur, tetapi dari kepingan-kepingan itu ia membangun sesuatu yang baru, keteguhan. Ia duduk di meja kerja kecil di sudut kamar, membuka buku catatan tebal yang penuh coretan. Selama beberapa minggu terakhir, setiap detik keheningan ia habiskan untuk menulis rencana. Bukan lagi sekadar strategi keuangan, tetapi juga gambaran bagaimana ia akan mengambil kembali kendali hidupnya. Ia menuliskan daftar aset, investasi, perusahaan kecil yang masih ia pegang, bahkan kontak-kontak yang bisa ia percayai di luar lingkaran keluarga Adhikara. Setiap halaman adalah pijakan baru. Ia menghitung angka dengan teliti, memetakan kekuatan, dan menuliskan kemungkinan risiko. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Liora sadar, satu-satunya jalan untuk bertahan adalah dengan berdiri sendiri,
bukan menunggu kasih sayang yang tak lagi ada. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan ritme berbeda. Jika dulu ia hanya menghabiskan waktu menunggu Raffian pulang atau menahan sindiran Mireya, kini ia mulai keluar rumah, menemui orang-orang lama yang dulu pernah menjadi rekan kerjanya. Ia membangun kembali jaringan bisnis yang sempat ia tinggalkan demi keluarga. Beberapa orang terkejut melihatnya kembali, tetapi mereka juga terpesona dengan keteguhan barunya. "Liora Anastasia, aku kira kau sudah hilang dari dunia ini," ucap salah seorang kolega lama saat mereka bertemu di sebuah restoran kecil. Liora tersenyum tipis. "Aku hanya berhenti sejenak. Kini aku kembali, dengan tujuan yang berbeda." Setiap pertemuan itu memberinya energi baru. Ia menemukan kembali dirinya yang dulu pernah berambisi, yang pernah bermimpi besar sebelum cinta dan keluarga mengurungnya dalam peran sempit. Kini ia tidak lagi ingin terjebak. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri, bahkan lebih tinggi dari siapapun yang pernah merendahkannya. Namun kebangkitannya tidak bisa ia jalani tanpa hambatan. Raffian mulai curiga dengan kesibukannya. Ia bertanya sekali waktu, dengan nada sinis, "Apa kau sedang mencari pelarian?" Liora hanya menatapnya sebentar lalu tersenyum tanpa menjawab. Diamnya membuat Raffian semakin gelisah. Tetapi Liora tahu itu adalah bagian dari permainannya. Semakin Raffian menaruh curiga, semakin ia merasa kehilangan kendali, dan itulah yang sebenarnya Liora inginkan. Mireya pun tidak tinggal diam. Ia melihat perubahan dalam diri menantunya, perubahan yang tidak ia sukai. Ia mulai mengawasi, menanyakan kemana Liora pergi, dengan siapa ia bertemu. Tetapi Liora selalu menjawab dengan tenang, seakan tidak ada yang perlu disembunyikan. Padahal, di balik ketenangan itu, ia sedang menyiapkan langkah besar. Malam-malam yang dulu penuh air mata kini berubah menjadi malam penuh perhitungan. Liora sering duduk di ruang tamu sendirian, menatap peta besar yang ia buat sendiri. Di sana ia menandai setiap aset, setiap peluang, setiap celah yang bisa ia manfaatkan. Tangannya bergerak lincah, otaknya bekerja tanpa henti, seolah ia sedang merajut masa depan baru. Di balik semua persiapan itu, ada luka yang masih menganga. Ia masih mencintai Raffian, atau setidaknya mencintai bayangan Raffian yang dulu. Tetapi kenyataan sudah terlalu keras. Setiap kali ia mengingat bagaimana suaminya mempermalukannya di pesta, setiap kali ia teringat aroma parfum asing di bajunya, hatinya kembali sakit. Namun sakit itu tidak lagi membuatnya lemah. Sakit itu menjadi bahan bakar. Nalendra tetap menjadi bayangan yang mengganggu. Liora sering mendengar kabar mereka berdua, bahkan melihat foto yang tersebar diam-diam. Tetapi anehnya, ia tidak lagi menangis ketika melihatnya. Ia hanya merasa semakin mantap bahwa pilihannya untuk bangkit adalah benar. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Hari itu, Liora melangkah ke sebuah gedung perkantoran dengan penuh percaya diri. Ia menemui seorang penasihat hukum ternama, membawa map besar berisi dokumen. Pertemuan itu berlangsung lama, penuh dengan diskusi serius. Dari sana, ia mendapatkan kepastian bahwa sebagian besar aset yang selama ini dikelola keluarga Adhikara masih berada di bawah namanya, sesuatu yang bisa menjadi kunci permainan. Jika Anda menarik dukungan, mereka akan kehilangan pegangan besar, ucap sang penasihat hukum. Liora menatapnya dalam-dalam. Dan itulah yang aku inginkan. Bukan karena aku benci, tetapi karena aku harus menunjukkan siapa sebenarnya yang punya kendali. Ia keluar dari gedung itu dengan langkah tegap. Angin sore menyapu wajahnya, membawa rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan lagi bayangan. Ia adalah cahaya yang selama ini disembunyikan, dan kini saatnya ia bersinar. Di rumah, Raffian mulai menyadari perubahan itu. Ia merasa terasing, seakan tidak lagi mengenali istrinya. Nalendra mungkin memberinya rasa nyaman, tetapi di hadapan Liora ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar, rasa dihormati. Mireya pun mulai resah. Karena semakin ia mencoba menekan Liora, semakin kuat menantunya terlihat. Liora tidak lagi menunduk ketika ditatap dengan kebencian. Ia berdiri sejajar, menatap balik dengan sorot mata yang membuat orang lain terguncang. Ia tidak lagi berusaha mencari penerimaan, karena ia tahu ia sudah memiliki segalanya di dalam dirinya sendiri. Namun bangkit bukan berarti semua luka hilang. Ada malam di mana Liora masih menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa berubah sejauh ini. Ada rasa kehilangan yang tidak bisa ia pungkiri,
terutama kehilangan cinta yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Tetapi setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Tidak akan ada lagi yang bisa merendahkannya. Hari-hari berjalan, dan langkah Liora semakin mantap. Ia mengatur pertemuan dengan beberapa pengusaha besar, membangun aliansi, menanamkan kembali modal yang pernah ia sisihkan. Perlahan tapi pasti, namanya kembali terdengar di lingkaran bisnis. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai sosok yang bangkit dari keterpurukan, wanita yang tidak hanya kuat tetapi juga cerdas. Berita itu sampai ke telinga Raffian. Awalnya ia tidak peduli, tetapi semakin lama, rasa gelisah menggerogotinya. Ia melihat Liora yang semakin bersinar, sementara hubungannya dengan Nalendra tidak membawa kepastian. Ada rasa takut yang perlahan muncul, takut kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar cinta baru. Mireya pun mulai khawatir. Ia tidak menyangka menantunya yang selama ini ia remehkan bisa bangkit dengan begitu cepat. Ia melihat ancaman yang bisa meruntuhkan rencananya. Namun semakin ia berusaha menekan, semakin terlihat betapa kuatnya Liora berdiri. Suatu malam, ketika semua orang terlelap, Liora berdiri di balkon kamarnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman. Ia menatap langit gelap, penuh bintang yang berkelip. Di sana, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesepian, bukan lagi rasa terbuang, melainkan rasa damai. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ia tahu badai yang lebih besar mungkin masih menantinya. Tetapi kini ia siap. Ia tidak lagi takut pada Raffian, pada Mireya, atau pada Nalendra. Karena ia sudah menemukan dirinya sendiri. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Dengan tatapan teguh ke arah langit, Liora berbisik pada dirinya sendiri. Inilah aku yang sebenarnya. Aku tidak akan lagi tenggelam dalam bayangan. Aku adalah cahaya, dan saatnya semua orang melihatku bersinar. Dan malam itu, dalam keheningan yang sakral, lahirlah seorang Liora yang baru. Bukan lagi istri yang hanya setia, bukan lagi menantu yang tertekan, melainkan seorang wanita yang bangkit dari bayangan, siap menghadapi dunia dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Senja di kota itu selalu jatuh dengan warna oranye yang pekat, seperti bara api yang perlahan meredup, tetapi menyimpan panas di dalamnya. Dari jendela ruang kerjanya, Liora menatap cahaya yang kian menurun. Ada ketenangan yang terasa ganjil dalam dirinya. Tenang namun penuh rencana. Ia sudah tidak lagi terburu-buru. Semua yang ingin ia lakukan sekarang adalah menunggu waktu yang tepat, menjalankan langkahnya satu persatu, perlahan, hingga semuanya jatuh ke tempat yang seharusnya. Balas dendam, ia sadar, bukan soal teriakan atau ledakan. Itu soal kesabaran. Soal bagaimana ia membuat lawannya merasakan ketakutan yang menetes sedikit demi sedikit, sampai mereka kehilangan keseimbangan. Dan Liora memilih jalannya dengan penuh kesadaran. Ia akan membalas, tetapi tidak dengan tangan kasar atau wajah penuh amarah. Ia akan membalas dengan diam, dengan rencana, dengan langkah yang tidak bisa diduga. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan pola baru. Ia tetap menjaga wajahnya di depan Raffian, tetap memberi senyum sopan di meja makan, bahkan tetap meladeni obrolan Mireya yang penuh sindiran. Tetapi di balik semua itu, ia menyiapkan setiap kartu yang ia punya. Ia sadar, jika ia memperlihatkan niatnya terlalu cepat, semua yang ia bangun akan runtuh sebelum waktunya. Maka ia memilih menyamar, berperan sebagai Liora yang dulu, sementara perlahan ia mencabut kekuatan mereka. Malam itu, ia duduk di ruang kerja kecilnya, menatap dokumen kontrak yang baru saja ia peroleh. Perusahaan yang dulu dianggap kecil kini berkembang pesat berkat suntikan dana darinya. Perlahan, ia mengikat kerjasama dengan beberapa pihak yang diam-diam tidak menyukai dominasi keluarga Adhikara. Mereka melihat Liora sebagai kesempatan, dan ia memanfaatkan itu. Satu persatu, sekutu baru berdiri di sisinya. Ia tahu kabar ini belum sampai ke telinga Raffian, tetapi tidak lama lagi pasti akan terdengar. Dan saat itu terjadi, ia ingin melihat bagaimana wajah suaminya bereaksi. Karena selama ini Raffian berpikir dialah pusat segala hal, bahwa Liora hanyalah bayangan yang harus mengikuti langkahnya. Namun kenyataan sedang berubah. Raffian sendiri mulai resah. Ia merasakan jarak yang makin jelas antara dirinya dan Liora. Ia masih bersama Nalendra, masih mencari pelarian dalam pelukannya, tetapi ada ruang kosong yang tidak bisa Nalendra isi. Ada sesuatu pada Liora yang tidak bisa ia abaikan.
Ketenangan yang justru membuatnya merasa tidak berdaya. Ia merindukan masa di mana Liora selalu menunggunya dengan penuh sabar, merindukan tatapan yang dulu penuh cinta meski sering diabaikan. Tetapi kini, semua itu hilang, berganti tatapan dingin yang seolah tidak lagi membutuhkannya. Mireya pun ikut merasakan keganjilan. Ia memperhatikan menantunya dengan tatapan penuh curiga. Ada sesuatu yang berbeda pada Liora, bukan lagi wanita rapuh yang bisa dengan mudah dijatuhkan. Mireya tidak menyukai itu. Ia mulai menambah tekanannya, mulai melempar kalimat-kalimat yang lebih menusuk, berharap bisa menggoyahkan hati Liora. Tetapi yang ia dapat hanyalah senyum tipis, senyum yang justru membuatnya gelisah. Dalam diam, Liora merasakan kemenangan kecil. Balasan pertamanya bukan berupa tindakan besar, melainkan keteguhan. Ia membiarkan Raffian dan Mireya resah dengan sikapnya yang tenang. Ia membiarkan mereka bertanya-tanya, membiarkan mereka menunggu ledakan yang tidak kunjung datang. Itu adalah bagian dari permainan, membuat lawan kehilangan arah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun balas perlahan tidak berarti tanpa tindakan nyata. Liora memilih langkah strategis pertama, memutus arus dana kecil yang selama ini menopang proyek-proyek sampingan Raffian. Ia melakukannya dengan cara halus, menyamarkan keputusan itu lewat pergeseran investasi. Tidak ada yang langsung menyadari. Sampai suatu hari Raffian mendapati laporan keuangan yang tidak sejalan dengan harapannya. Ia marah, ia curiga, tetapi tidak punya bukti. Dan ketika ia mencoba bertanya pada Liora, istrinya hanya menjawab dengan wajah datar. Mungkin kau salah hitung. Aku tidak tahu. Kalimat sederhana, tetapi nadanya begitu tenang, seakan menyimpan rahasia yang tidak bisa disentuh. Perlahan, Raffian mulai merasa kehilangan kendali. Ia masih mencoba menutupi keresahannya dengan bersama Nalendra, tetapi bahkan kekasihnya itu tidak mampu memberi jawaban. Sementara itu, Liora melangkah semakin jauh. Ia mulai merancang acara amal besar dengan membawa namanya sendiri, bukan sebagai bagian dari keluarga Adhikara. Dalam acara itu, banyak tokoh berpengaruh hadir, dan mereka semua menyaksikan bagaimana Liora berdiri anggun di panggung, berbicara dengan penuh wibawa. Tatapannya tajam, suaranya tegas, dan senyumnya memikat. Malam itu, Liora bukan lagi sekadar istri seorang pengusaha, bukan lagi menantu dari wanita berkuasa. Malam itu, ia berdiri sebagai dirinya sendiri, dan dunia mulai mengenal siapa Liora Anastasia sebenarnya. Raffian yang hadir di sana hanya bisa menatap dari kejauhan. Ada rasa bangga yang aneh menyelinap dalam dirinya, tetapi lebih besar daripada itu adalah rasa takut. Ia sadar, jika Liora benar-benar memutuskan untuk meninggalkannya, ia akan kehilangan lebih dari sekadar pasangan. Ia akan kehilangan pijakan, kehilangan nama besar yang selama ini ikut dijaga Liora. Nalendra pun merasa terancam. Ia melihat bagaimana orang-orang mulai membicarakan Liora, bukan lagi dirinya yang biasanya menjadi sorotan. Ada kecemburuan yang tumbuh, perasaan tidak nyaman karena ia sadar betapa kuatnya bayangan Liora bahkan di tengah perselingkuhan mereka. Ia mulai merasa posisinya tidak aman, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Liora tetap melangkah dengan kesabaran. Ia tidak pernah terburu-buru, karena ia tahu setiap langkah kecilnya sedang membentuk sesuatu yang lebih besar. Ia menunggu momen di mana Raffian, Mireya, dan bahkan Nalendra akan menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa mengabaikannya. Namun, di balik rencananya, ada pergulatan batin yang terus berputar. Ada malam-malam ketika ia masih teringat pada cinta yang dulu, pada janji-janji yang pernah Raffian ucapkan. Ada bagian kecil dari hatinya yang masih ingin percaya bahwa semua ini bisa kembali seperti dulu. Tetapi kenyataan terlalu keras untuk diabaikan. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Cinta itu sudah mati, dan yang tersisa hanyalah abu yang dingin. Liora memilih menjadikan abu itu sebagai pupuk bagi kebangkitannya. Ia tidak ingin larut dalam kenangan. Meski sesekali peri itu datang tanpa diminta. Ia meneguhkan dirinya setiap kali ragu muncul, mengingatkan dirinya bahwa balas perlahan bukan sekadar untuk menghukum orang lain, tetapi juga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hari berganti, dan langkah Liora semakin jelas. Ia membiarkan rumor-rumor beredar, membiarkan orang-orang berbisik tentang keretakan rumah tangganya. Ia tidak menepis, tidak pula membenarkan. Ia hanya diam, dan diamnya lebih keras daripada 1000 kata. Itu membuat Raffian semakin tersudut, karena setiap tatapan orang kepadanya kini penuh pertanyaan.
Balasannya bukan dengan teriakan, melainkan dengan elegansi. Ia menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa dipermalukan, tidak bisa dijatuhkan, karena ia memilih bangkit dengan cara yang lebih indah. Dan itu, bagi Raffian, jauh lebih menyakitkan daripada jika Liora menjerit marah. Mireya, yang selama ini merasa memiliki kendali penuh, perlahan merasakan kekalahannya sendiri. Setiap kali ia mencoba menekan Liora membalas dengan ketenangan. Setiap kali ia mencoba merendahkan, Liora menjawab dengan wibawa. Hingga pada akhirnya, Mireya mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih kuat, dirinya atau menantunya? Nalendra pun semakin gelisah. Ia mulai merasa Raffian tidak sepenuhnya hadir bersamanya, karena ada bagian dari pria itu yang masih terikat pada Liora bukan karena cinta, tetapi karena rasa hormat dan ketakutan. Dan itu membuatnya marah, karena ia sadar dirinya hanyalah pelarian, bukan pusat dari segalanya. Di tengah semua pergolakan itu, Liora tetap berjalan dengan langkah tenang. Ia tahu waktunya belum tiba untuk membuka semua kartu. Ia memilih menunggu hingga lawannya benar-benar kehilangan pijakan, baru ia akan menancapkan pukulan terakhir. Dan di malam yang sepi itu, ketika semua lampu rumah sudah padam, Liora duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap peta rencana yang kian jelas. Senyumnya tipis, matanya berkilat. Ia tahu, permainan baru saja dimulai, dan ia akan memenangkannya. Hari-hari yang berjalan setelah Liora mulai memainkan langkahnya membuat rumah keluarga Adhikara berubah menjadi tempat yang penuh kegelisahan. Keheningan yang dulu hanya berisi formalitas kini berganti menjadi udara berat yang seolah menekan dada setiap orang yang ada di dalamnya. Raffian sering pulang larut, wajahnya letih, mata memerah. Sementara Mireya semakin sering menutup diri di ruangannya, menyusun rencana yang bahkan ia sendiri tak yakin bisa berhasil. Liora tidak banyak bicara. Ia lebih sering menghabiskan waktunya dengan agenda-agenda resmi, mengurus perusahaan dan yayasan yang ia bangun. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah kebenaran yang telah lama ia simpan mulai mencari jalan untuk keluar. Sebuah rahasia yang selama ini mereka tutupi perlahan mulai terbuka, dan ketika cahaya menyingkapnya, semua kepura-puraan tidak lagi bisa dipertahankan. Rahasia itu adalah perselingkuhan Raffian dengan Nalendra. Awalnya hanya berupa bisik-bisik kecil di kalangan kerabat dan sahabat dekat. Beberapa orang mulai bertanya-tanya mengapa Raffian sering terlihat bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Ada yang pernah melihat mereka berdua makan malam di restoran mewah, ada pula yang mendengar suara tawa mereka di lobi hotel. Awalnya kabar itu hanya beredar terbatas, tetapi lama-kelamaan mulai meluas, menjalar dari satu telinga ke telinga lain. Mireya yang mendengar kabar itu merasa terpukul, tetapi bukan karena peduli pada rumah tangga putranya. Ia lebih marah karena aib keluarga yang selama ini ia jaga dengan keras justru terbuka di depan banyak orang. Selama ini ia membenci Liora karena dianggap tidak cukup layak, tetapi kenyataan bahwa Raffian memilih wanita lain membuatnya seperti kehilangan senjata. Bagaimana mungkin ia bisa menyalahkan menantu yang selalu bersikap anggun, sementara anaknya sendiri terperangkap dalam perselingkuhan? Liora tidak melakukan apapun untuk menyebarkan kabar itu. Ia hanya duduk tenang, menunggu semua berjalan dengan sendirinya. Ia tahu, kebenaran memiliki cara sendiri untuk muncul ke permukaan. Dan saat itu terjadi, semua yang meremehkannya akan kehilangan pijakan. Malam itu, sebuah acara bisnis besar kembali digelar, dihadiri oleh banyak tokoh penting. Liora hadir dengan penampilan menawan, gaun hitam elegan dengan perhiasan sederhana yang membuat pesonanya tak terbantahkan. Ia berjalan masuk dengan kepala tegak, seolah tidak ada luka yang membekas di dirinya. Namun di balik sorot mata tenangnya, ada badai yang siap meledak. Raffian juga hadir, tetapi tidak dengan Liora. Ia datang terlambat, dan yang lebih mengejutkan, ia membawa Nalendra bersamanya. Bisikan langsung terdengar dari berbagai sudut ruangan, tatapan orang-orang berganti antara terkejut, tidak percaya, dan penasaran. Tidak ada lagi yang bisa menutupi hubungan itu. Kehadiran mereka berdua di acara publik seperti ini adalah pengakuan yang tidak langsung. Liora berdiri di sisi panggung, menatap mereka dari kejauhan. Hatinya memang sudah lama hancur, tetapi malam itu ia merasa bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai wanita yang dipermalukan di depan umum. Semua yang pernah ia tahan, semua luka yang ia simpan, seakan mendesak keluar. Tetapi alih-alih menangis atau melabrak, ia memilih tersenyum tipis. Senyum yang membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia pikirkan. Acara berlangsung canggung,
Banyak tamu yang sengaja menghindari Raffian, lebih memilih mendekati Liora. Mereka tahu siapa yang lebih pantas dihormati. Mereka tahu siapa yang memiliki wibawa sesungguhnya. Nalendra mencoba bersikap ramah, tetapi jelas sorot mata penuh penilaian membuatnya merasa kecil. Mireya yang hadir malam itu pun hanya bisa menahan amarah. Ia ingin menegur Raffian, ingin menarik Nalendra keluar dari ruangan, tetapi situasi sudah terlalu terbuka. Apapun yang ia lakukan hanya akan memperparah keadaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mireya merasa tidak berdaya. Setelah acara selesai, kabar itu meledak seperti api yang menyambar minyak. Foto-foto Raffian bersama Nalendra menyebar di media sosial, diperbesar oleh gosip dari orang-orang yang hadir malam itu. Nama besar keluarga Adhikara mulai tercoreng, dan semua orang berbicara tentang skandal itu. Liora kembali ke rumah dengan langkah anggun. Meski di dalam dirinya ada perasaan campur aduk, ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, menjadi pusat perhatian karena dikhianati. Tetapi di sisi lain, ia tahu inilah saat yang tepat. Rahasia yang terbuka ini adalah senjata yang tidak perlu ia pegang, karena dunia sendiri sudah menaruhnya di tangannya. Raffian marah besar ketika kabar itu menyebar. Ia menuduh orang lain menyebarkannya, bahkan sempat mencurigai Liora. Namun Liora hanya menatapnya dengan tatapan datar, tanpa sepatah kata pun. Tatapan itu justru membuat Raffian semakin tidak berdaya. Karena ia tahu Liora tidak perlu melakukan apa-apa, dirinya sendirilah yang menggali lubang. Nalendra pun tidak luput dari cemooh. Wanita yang selama ini merasa istimewa mendadak menjadi bahan gunjingan, disebut sebagai perusak rumah tangga, digambarkan sebagai orang ketiga yang haus harta. Senyumnya yang dulu memikat kini dianggap sinis. Pesonanya berubah menjadi racun di mata orang banyak. Ia mulai merasakan pahitnya hidup di bawah bayangan Liora, seorang wanita yang meski terluka, tetap terlihat lebih mulia. Liora menyadari bahwa tahap pertama balas dendamnya sudah berjalan tanpa perlu banyak usaha. Ia tidak perlu berteriak atau mencari bukti, karena dunia sendiri sudah menghakimi Raffian dan Nalendra. Ia hanya perlu melangkah lebih jauh, memastikan bahwa dari rahasia yang terbuka ini, dirinya keluar sebagai sosok yang lebih kuat, sementara mereka semakin runtuh. Mireya akhirnya mendatangi Liora, mencoba bicara dengan nada lebih lembut. Ia mengatakan bahwa demi nama baik keluarga, sebaiknya semua ini diselesaikan secara diam-diam. Tetapi Liora hanya tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat Mireya terdiam lama. Kadang, kebenaran harus tetap terlihat, supaya orang tahu siapa yang sebenarnya selama ini menjaga kehormatan. Kata-kata itu membekas. Karena Mireya sadar ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia telah salah menilai menantunya. Dan kini, semua orang bisa melihat jelas perbedaan antara Liora dan wanita yang dibawa Raffian. Di balik semua itu, Liora tetap berjuang melawan dirinya sendiri. Ia masih sering merasakan luka yang perih. Masih sering menangis diam-diam ketika malam terlalu sunyi. Tetapi ia tidak membiarkan rasa itu menguasainya. Ia tahu bahwa rahasia yang sudah terbuka ini adalah permulaan dari kebangkitan besar. Dan ketika ia menatap bayangannya di cermin malam itu, ia melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi wanita yang rapuh, bukan lagi istri yang menunggu diabaikan. Ia melihat seorang ratu yang perlahan bangkit dari reruntuhan, membawa luka sebagai mahkota, dan menjadikan kebenaran sebagai pedangnya. Rahasia telah terbuka, dan dari sanalah langkah berikutnya akan dimulai. Rumah besar keluarga Adhikara yang dulu selalu ramai dengan pesta, tawa, dan suara langkah orang-orang penting kini sepi. Hanya denting jam dinding yang terdengar mengisi udara yang berat. Tirai-tirai panjang menutup cahaya matahari, membuat ruang tamu yang biasanya berkilau tampak muram dan kehilangan kemewahannya. Wibawa yang dulu mereka banggakan kini tinggal bayangan yang memudar, terkikis oleh skandal, fitnah yang terbongkar, dan kebenaran yang tidak lagi bisa mereka sembunyikan. Raffian duduk di kursi panjang dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan mata yang dipenuhi lingkar hitam. Pria yang dulu dikenal sebagai sosok gagah dan penuh percaya diri kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Nalendra sudah jarang terlihat di rumah itu. Setelah skandal terbuka, ia memilih menjauh, tidak lagi tahan dengan tekanan publik yang menghujatnya tanpa henti. Raffian kehilangan pijakan, tidak hanya di dunia bisnis tetapi juga dalam hidupnya sendiri. Mireya, yang selama ini berdiri paling tegak, kini tidak lagi mampu menyembunyikan rasa malu. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan orang-orang menusuk seperti belati, bisik-bisik sinis mengiringi langkahnya. Ia tidak lagi disambut dengan hormat,
melainkan dengan cemooh yang halus, seakan semua orang menunggu kejatuhannya. Semua yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam hitungan bulan. Dan di tengah kehancuran itu, nama Liora justru semakin bersinar. Ia kini dikenal sebagai sosok kuat, wanita anggun yang tetap berdiri meski dikhianati. Perusahaan yang ia jalankan melesat, yayasannya semakin diperhitungkan, dan ia menjadi pusat perhatian dalam setiap acara. Orang-orang datang padanya bukan hanya untuk bekerja sama, tetapi juga untuk belajar bagaimana berdiri tegak di tengah badai. Ia menjadi lambang kekuatan, sesuatu yang bahkan tidak pernah diraih Mireya meski dengan segala ambisinya. Hari itu, sebuah keputusan besar membuat keluarga Adhikara gemetar. Liora secara resmi menarik semua aset dan harta yang pernah ia tanamkan untuk mendukung perusahaan keluarga itu. Surat-surat legal sudah ditandatangani, dan dalam hitungan hari, mereka tidak lagi memiliki sumber dana yang cukup untuk bertahan. Apa yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini tinggal angka-angka merah di laporan keuangan. Ketika kabar itu sampai ke telinga Raffian dan Mireya, mereka seakan tidak percaya. Tetapi kenyataan tidak bisa ditolak. Liora, yang dulu dianggap tidak berdaya, kini memegang kendali penuh atas masa depan mereka. Dan tanpa dana dari Liora, semua yang mereka miliki akan hancur. Mireya yang paling pertama melangkah. Dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, ia menemui Liora di kediamannya yang kini lebih megah dan penuh wibawa. Liora menerima kedatangan mertuanya dengan tenang, mengenakan gaun putih sederhana, duduk di kursi tinggi dengan sikap anggun. Tidak ada kemarahan yang tampak, hanya ketenangan yang menusuk lebih dalam daripada teriakan apapun. Mireya sempat mencoba berbicara dengan nada tinggi, berusaha mengingatkan bahwa mereka adalah keluarga. Tetapi semakin lama, suaranya melemah, berubah menjadi permohonan. Akhirnya, wanita yang dulu selalu merendahkan menantunya itu menundukkan kepala, bahkan bersujud di hadapan Liora. Tangannya bergetar, suaranya parau, memohon agar Liora tidak benar-benar membuang mereka. Raffian menyusul beberapa hari kemudian. Pria itu datang dengan langkah gontai, wajahnya tidak lagi menampakkan kesombongan. Ia duduk berlutut di depan Liora, menunduk lama, tidak sanggup menatap mata istrinya. Ia yang dulu dengan tega menyiramkan jus ke tubuh Liora di depan banyak orang kini justru merasakan kehinaan yang lebih dalam. Suaranya serak ketika akhirnya keluar, memohon kesempatan, bukan lagi sebagai suami, tetapi sebagai orang yang tidak ingin kehilangan segalanya. Liora hanya duduk diam, membiarkan mereka berbicara, membiarkan air mata mereka jatuh. Ia menatap dengan sorot mata yang dingin, tetapi dalam hati ia merasakan campuran rasa pahit dan manis. Ada luka lama yang kembali berdarah, tetapi juga ada rasa puas yang sulit digambarkan. Inilah momen yang selama ini ia tunggu, saat orang-orang yang merendahkannya harus menunduk, saat mereka yang mempermalukannya justru memohon belas kasihan. Tetapi Liora bukanlah wanita yang kejam. Ia tidak mengangkat suaranya, tidak menghina mereka, meski ia punya kesempatan untuk itu. Ia hanya berkata dengan tenang bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya. Mereka telah memilih jalannya sendiri ketika merendahkannya, dan kini mereka harus menerima akibatnya. Namun dalam hati, Liora tahu ia telah menang. Kemenangan itu bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang membuat Raffian dan Mireya bersujud. Kemenangan sejati ada pada dirinya sendiri, bahwa ia berhasil bangkit, berdiri tegak, dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkannya. Ia bukan lagi korban, bukan lagi istri yang menunggu cinta yang tidak pernah datang. Ia kini adalah wanita yang menentukan jalannya sendiri. Ketika Raffian mencoba menyentuh tangannya, Liora menarik diri perlahan, menunjukkan jarak yang tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Semua sudah berakhir, ucapnya lirih, namun tegas. Kata-kata itu memukul Raffian lebih keras daripada 1000 kemarahan. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Mireya menangis lebih keras, mencoba mencari alasan, tetapi Liora hanya bangkit dari kursinya, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Langkahnya ringan, kepalanya tegak, seolah semua beban telah ia lepaskan. Ia tahu inilah saatnya menutup bab lama dan membuka yang baru. Di ruang tamu itu, Raffian dan Mireya masih berlutut, masih menunduk, masih berharap ada belas kasihan. Tetapi Liora tidak lagi melihat ke belakang. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu, ketika ia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang, Liora tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah.
penuh luka, penuh air mata. Tetapi pada akhirnya, ia berhasil. Ia menjadikan luka sebagai kekuatan, penghinaan sebagai pijakan, dan kesedihan sebagai alasan untuk bangkit. Dan kini, dunia tahu siapa yang sesungguhnya lebih kuat. Angin malam berhembus lembut, menyentuh wajah Liora ketika ia berdiri di balkon rumahnya. Lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang yang jatuh ke bumi, berbaur dengan gemuruh samar kendaraan yang tak pernah berhenti. Dari ketinggian itu, ia menatap kehidupan yang terus bergerak, seakan tidak peduli pada kisah manusia yang jatuh, bangkit, menangis, dan tertawa. Liora menghirup udara dalam-dalam, membiarkan ketenangan menyusup hingga ke dadanya. Semua sudah berakhir. Perjalanan panjang yang penuh luka, fitnah, penghinaan, dan air mata telah membawanya ke titik ini. Titik di mana ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun, tidak lagi dipermainkan oleh cinta yang palsu atau oleh mertua yang penuh ambisi. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri, seorang wanita yang tahu betapa mahalnya harga sebuah martabat. Raffian dan Mireya masih tinggal di rumah besar yang kini tampak kosong, meski megahnya tetap tak berubah. Namun semua kemewahan itu kehilangan arti. Liora telah menarik semua aset, dan yang tersisa hanyalah dinding-dinding dingin yang menyimpan gema tangisan. Mereka pernah bersujud di kakinya, memohon agar ia tidak membuang mereka, dan meski ia tidak memberikan kehinaan sebagai balasan, ia juga tidak memberi ruang untuk kembali. Ia membiarkan mereka hidup dengan bayangan kesalahan mereka sendiri, hukuman yang jauh lebih berat daripada sekadar kata-kata. Nalendra menghilang dari lingkaran mereka. Setelah skandalnya terbongkar, ia perlahan mundur dari dunia sosial, mengasingkan diri dalam lingkup kecil yang sepi. Nama yang dulu dielu-elukan kini hanya menjadi catatan kelam. Liora tidak pernah mencarinya, tidak pernah menuntut apapun. Ia tahu waktu akan memberi pelajaran lebih keras daripada dirinya. Kini, hidup Liora bukan lagi tentang membalas dendam. Ia telah mendapatkan apa yang seharusnya, kemenangan yang tidak sekadar membuat lawannya jatuh, tetapi juga membuat dirinya bangkit. Kemenangan itu tidak ia ukur dari tangisan Raffian atau Mireya, tetapi dari keberanian yang akhirnya ia miliki untuk memilih jalan sendiri. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan yang semakin berkembang. Yayasan yang ia bangun menjadi semakin besar, membantu banyak orang yang dulu mungkin berada di posisi serupa dengannya. Terpinggirkan, diremehkan, bahkan direndahkan. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam memberi, dalam membuat perbedaan. Di setiap senyuman anak yang terbantu, di setiap doa tulus yang terucap, ia merasa lukanya perlahan sembuh. Namun Liora tidak pernah benar-benar melupakan masa lalu. Ia tahu bagian itu akan selalu melekat padanya, seperti bekas luka yang tidak bisa dihapus. Tetapi alih-alih menjadi beban, ia memilih menjadikannya pengingat. Pengingat bahwa ia pernah jatuh, bahwa ia pernah dipermalukan, dan bahwa ia mampu bangkit lebih tinggi. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bukan hanya wajah seorang wanita, tetapi juga perjalanan yang panjang dan berat. Kadang, di malam-malam sunyi, bayangan Raffian masih hadir di benaknya. Kenangan tentang cinta pertama mereka, tentang janji-janji yang dulu terdengar indah, sesekali muncul seperti hantu yang enggan pergi. Tetapi Liora belajar untuk tidak lagi larut. Ia tersenyum pahit, lalu menghembuskan napas panjang, membiarkan bayangan itu pergi bersama angin malam. Karena ia tahu, masa depan tidak bisa dibangun di atas puing-puing yang sudah runtuh. Raffian sendiri hidup dalam penyesalan. Ia sering menatap kosong dari jendela rumah besar itu, merasakan hampa yang tidak bisa diisi siapapun. Nalendra tidak lagi ada. Ibunya sendiri sibuk dengan rasa bersalah, dan Liora telah menjauh terlalu jauh. Ia kehilangan cinta, kehilangan kepercayaan, kehilangan kebanggaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan, sebuah hukuman yang ia bawa seumur hidup. Mireya, dengan rambut yang mulai memutih dan tubuh yang semakin renta, akhirnya menyadari betapa salahnya ia selama ini. Ia menyadari bahwa menantunya yang dulu ia rendahkan justru adalah orang yang paling setia, paling tulus, dan paling kuat. Penyesalan itu menua bersama tubuhnya, membuatnya sering terisak di malam hari. Tetapi Liora tidak lagi berada di sisinya untuk mendengar atau memaafkan. Di sisi lain, hidup Liora semakin kaya dengan makna. Ia menemukan sahabat-sahabat baru, orang-orang yang menghargainya bukan karena nama keluarganya, melainkan karena dirinya sendiri. Ia belajar menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah ia miliki, berjalan tanpa takut akan tatapan yang merendahkan.
Ia menikmati kopi di pagi hari, menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri, dan bahkan sesekali bepergian ke tempat yang dulu hanya ia impikan. Senyumnya kini lebih tulus, matanya lebih jernih, langkahnya lebih ringan. Semua itu bukan karena ia lupa pada luka, melainkan karena ia berdamai dengannya. Suatu sore, ketika matahari terbenam memercikan cahaya emas di cakrawala, Liora berjalan di taman kecil miliknya. Bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau, dan udara dipenuhi aroma tanah yang basah setelah hujan. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang indah, lalu berbisik dalam hati, "Aku sudah melewati semuanya." Itulah kebangkitan sejati. Bukan sekadar membalas, bukan sekadar membuat orang lain sujud, tetapi menemukan kembali dirinya sendiri. Menemukan arti hidup yang tidak ditentukan oleh cinta yang gagal atau keluarga yang menolak, melainkan oleh keberanian untuk tetap berjalan. Kini, ia adalah wanita yang bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari belenggu, bebas untuk mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Dan di kebebasan itulah, Liora menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisahnya mungkin penuh luka, tetapi akhirnya berubah menjadi kisah tentang kemenangan. Kemenangan seorang wanita yang memilih bangkit, yang memilih berdiri, yang memilih menjadi dirinya sendiri. Dunia mungkin pernah merendahkannya, tetapi pada akhirnya, dunia juga yang mengangkatnya tinggi. Dan ketika malam benar-benar turun, bintang-bintang bermunculan di langit, Liora menutup matanya dengan damai. Ia tahu besok adalah hari baru, dan ia siap menyambutnya dengan senyum yang tulus. Karena ia telah menutup bab lama dengan kepala tegak, dan membuka lembaran baru dengan hati yang utuh.